Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afi, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Konservasi, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dwi Bagas Nugroho dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dalam diskusi hari ini. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama ada Rayhan Fauzi dengan NIM 5311421002, Dwi Bagas Nugroho 5311421029, Fahri Akmal Fauzan 5311421091, Rajwa Jidan Arido dengan 5311421036, Marsal Ladipera Manurung dengan NIM 5202421048, Muhammad Ahnaf Maulana dengan NIM 5311421074, Fiorentino Farel Tistia dengan NIM 4001421039. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai energi bersih. Mungkin bisa dilanjut, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Energi bersih selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri. Manusia di bumi sangat bergantung pada listrik. Hampir semua benda yang ada di rumah ditenagai oleh listrik. Dari mana listrik kita berasal? 33% listrik di bumi berasal dari fosil, 24% dari gas alam, dan 27% dari batu bara, dan hanya 15% yang berasal dari energi bersih. Di Indonesia sendiri, 89% energi masih berasal dari fosil, gas, dan batu bara. Hanya 10% yang berasal dari energi bersih. Pembangkit listrik konvensional menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar 10 miliar ton metrik di seluruh dunia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Energi bersih menjadi solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, pemanasan global, dan berbagai risiko kerusakan rumah lingkungan lain akibat dari penggunaan energi fosil. Apa itu energi bersih? Resum dulu. Apa itu energi bersih? Slide selanjutnya adalah apa itu energi bersih yang akan disajikan atau dibacakan oleh rekan saya Fahri. Boleh next slide. Energi bersih menjadi solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, pemanasan global, dan berbagai risiko kerusakan lingkungan lain akibat dari penggunaan energi fosil. Energi bersih adalah energi yang memiliki risiko rendah baik dari segi sosial, kesehatan, dan lingkungan. Energi bersih sering juga disebut sebagai energi terbarukan. Penggunaan energi bersih bisa membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari energi fosil yang selama ini digunakan. Kenapa sangat penting? Aspek terpenting dari energi bersih adalah manfaat lingkungan sebagai bagian dari masa depan energi global. Meskipun sumber daya yang bersih dan terbarukan juga melestarikan sumber daya alam dunia, sumber daya tersebut juga mengurangi risiko bencana lingkungan seperti tumpahan bahan bakar atau masalah yang terkait dengan kebocoran gas alam. Ya, untuk berikutnya bagaimana energi bersih melawan pemanasan global. Bisa di next. Apakah energi bersih dapat menggantikan energi fosil? Manusia telah menggunakan bahan bakar fosil selama beberapa dekade, yang berarti bahwa peralihan ke energi bersih relatif baru. Akibatnya, sumber energi terbarukan masih dianggap tidak dapat diprediksi dan belum memenuhi kebutuhan energi global kita. Artinya, energi terbarukan masih terus diisi dengan sumber energi berbasis karbon. Diyakini bahwa kebutuhan energi kita dapat diimbangi dengan penyimpanan energi terbarukan yang efisien.
sehingga dapat digunakan saat permintaan ada. Banyak pekerjaan sedang dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan penyimpanan energi bersih. Dengan para ahli mengatakan bahwa energi bersih terbarukan dapat menggantikan bahan bakar fosil pada tahun 2050. Contoh sumber energi bersih. Yang pertama, panel surya. Jumlah sinar matahari yang mengenai permukaan bumi dalam 1,5 jam cukup untuk menangani konsumsi energi seluruh dunia selama 1 tahun. Teknologi surya mengubah sinar matahari menjadi energi listrik baik melalui panel fotovoltaik atau PV atau melalui cermin yang memusatkan radiasi matahari. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik atau disimpan dalam baterai atau penyimpanan energi lainnya. Selanjutnya, energi air. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah dam tersebut terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Hidroelektrik ini menyumbang sekitar 715.000 MW atau sekitar 19% kebutuhan listrik dunia. Bahkan di Kanada, 61% dari kebutuhan listrik negara berasal dari hidroelektrik. Baik, yang selanjutnya energi angin. Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonservasikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Next. Yang selanjutnya adalah panas bumi. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTP merupakan pembangkit dengan potensi energi yang cukup besar, yaitu 40% dari potensi panas bumi yang ada di dunia atau sebesar 23,9 GW. Hal ini dikarenakan Indonesia secara geografis dilalui wilayah tumbukan lempeng tektonik dan garis khatulistiwa atau disebut Polar Ring of Fire atau cincin api. Pembangkit listrik tenaga panas bumi menggunakan uap untuk menghasilkan listrik. Uap tersebut berasal dari reservoir air panas yang ditemukan beberapa mil atau lebih di bawah permukaan bumi. Uap memutar turbin yang mengaktifkan generator yang dapat menghasilkan listrik. Baik, untuk selanjutnya adalah reaktor nuklir. Energi nuklir sendiri memang tidak termasuk ke dalam energi terbarukan, tetapi energi nuklir dapat dikategorikan sebagai energi bersih. Cara kerja reaktor nuklir adalah dengan memecah atom untuk menghasilkan panas. Air di inti dipanaskan oleh fusi nuklir dan kemudian dipompa ke dalam tabung di dalam heat exchanger. Tabung-tabung itu memanaskan sumber air terpisah untuk menghasilkan uap. Uap tersebut kemudian memutar generator listrik untuk menghasilkan listrik. Untuk kesimpulan yang bisa didapat dari diskusi kali ini adalah energi bersih tampaknya menjadi masa depan untuk kebutuhan listrik umat manusia di seluruh dunia. Karena ketergantungan pada bahan bakar fosil terus berkurang, serta salah satu solusi untuk melawan pemanasan global. Karena dorongan menuju energi bersih, hijau, dan terbarukan terus meningkat, biaya akan turun
dan pekerjaan akan diciptakan untuk mengembangkan dan memasang solusi daya baru ini. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok kami mengenai energi bersih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Persilakan untuk teman-teman mempertanyakan mengenai diskusi kami sekitar kurang lebih 4 pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.